Jadi kalau mau dirunut ini akar persoalannya panjang berarti Iya, ya. panjang, yaitu dari satu sebenarnya itu ekonomi gitu Dari ya, ekonomi. ekonomi. Kalau kan kalau ibu-ibu yang rumah tangga gitu kan sekarang banyak sekali yang sosialita ya tadi itu. Mhm. Suaminya kan kerjanya saya buruh serabutan. Mhm. Kalau seandainya saya aja gitu, Hmm. suami saya buruh bangunan, Hmm. saya menuntut banyak dari suami, sedangkan gaji suami saya berapa gitu kan? Pendapatannya Iya terbatas. gitu kan, sedangkan terus pengeluaran saya berapa gitu, jadi Hmm. tidak seimbang. Hmm. Gimana caranya saya bisa seperti teman saya, Hmm. bisa apalagi sekarang kan, Tuntutan gaya hidup. nah itu, apalagi sekarang ini aja dari kosmetik aja, Mm-mm. berapa harga dari Hmm. kosmetik? Kalau kita katanya gini, kalau istri pengen cantik berarti suami itu harus Hmm. dalam-dalam nih merogoh koceknya itu gitu Hmm. kan. Nah tapi kadang kita kan nggak sadar sebagai perempuan Hmm. bahwa suami kita penghasilannya berapa sih gitu kan, Hmm. itu kadang kita tidak sadar sampai segitu Ya, gitu. ya. Sampai akhirnya situasi memaksa si perempuan atau ibu rumah tangga tadi harus ada aktivitas. Iya Duh, ya itu podcast tadi sih ini paling nih kararagok ya podcast. Ya mah, ya jadi gini ya, itu tadi dia pengen untuk gaya hidup sampai tadi. sampai ke prostitusi ada. Kalau berpacaran itu nggak boleh ngelakuin Main fisik, kekerasan, kontak iya fisik. iya kontak fisik ataupun dengan dari kata-kata itu juga Oh, kekerasan itu kekerasan kan, verbal, non iya verbal. iya seperti itu. Iya, 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 iya. Dan itu berkonsekuensi berarti ya. Saya Iya baru tahu kalau berpacaran itu ketika ada apa namanya? Tindakan-tindakan, ada beberapa tindakan-tindakan itu berkonsekuensi secara hukum berarti ya. iya gitu. Dan itu ancamannya penjara gitu. Iya, kayak KDART aja gitu. Kalau di rumah tangga itu kan KDART ya. Heeh. Ini jadi kekerasan di dalam pacaran Pacaran. itu tadi, Oke. itu juga Konsekuensinya sama. sama seperti Hanya itu. statusnya beda, kalau ini suami istri dalam Iya, rumah tangga, kalau iya, pacaran mah belum gitu. iya, karena kan belum menikah, Itu jadi berapa belum. ancamannya? Udah rekam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Arum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah hari ini Gimana kabarnya? luar biasa. Luar biasa. Nanti kita cerita yang luar biasa Iya. itu apa aja. Punten pantau yang pangnutupkeun Kumaha Kang Daden kabarnya, Bu? Alhamdulillah, akang sehat. Kang Daden sehatnya. Iya. Bu Arum teh di Lensa sebagai apa posisinya? Saya di Lensa sebagai pendamping. Pendamping, Iya. lebih spesifik Ya. pendamping. Karena di Lensa itu kan ada perlindungan perempuan dan anak, jadi pendamping bagi korban yang butuh perlindungan atau butuh dampingan dari kami dari Lensa. Biasanya korban naon tah? Yang terbaru ada korban-korban apa tuh? Oh, iya, apalagi selama masa pandemik ini ya, banyak sekali korban yang melapor ke kami ataupun kami dapat informasi dari mana gitu ya. Korban yang terbaru yang hari ini mungkin korban ya, perasaan masuk tuh. kalau korban perasaan itu jangan-jangan ini Kang Bayu Wah, gitu. aduh ya direkam bahaya yo. Wah, saya mau udah kebal perasaan. Gitu ya. Karena Kang Bayu itu selalu happy ya, Iya, jadi happy. tidak ada namanya korban Aduh. perasaan ya. Dik neangan narasumber tuh di setting lah tuh Dik. Astagfirullah. Bahaya nih serangan balik ini. Iya. Jadi gimana Bu? Oke. Korban-korban apa tuh? Korban-korban yang kami dampingin itu kekerasan, Kekerasan. kalau contoh kayak KDRT ataupun kekerasan dalam berpacaran juga kami mendampingi. Berpacaran juga, kekerasan dalam berpacaran tuh kayak gimana? Iya, kalau di dalam berpacaran itu, jadi diperlakukan, dapatlah kekerasan dari cowoknya, itu bisa pemukulan. Iya, gitu. Pokoknya yang Secara- keras-keras lah dalam pacarannya. Iya gitu. Ya. Jadi ada undang-undangnya sekarang. Oh, ada undang-undang. Iya, jadi kalau seandainya yang masih di Sabah Desa ini ya, yang masih bujangan tuh harus hati-hati. Kalau ya, kalau berpacaran itu nggak boleh
ngelakuin fisik, kekerasan, kontak iya, fisik. iya, kontak fisik ataupun dengan dari kata-kata itu juga Oh, kekerasan. kekerasan Itu kan, verbal, non iya, verbal. iya, seperti itu. Iya, 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 iya. Dan itu berkonsekuensi berarti ya. Saya Iya. baru tahu kalau berpacaran itu ketika ada apa namanya? Tindakan-tindakan, ada beberapa tindakan-tindakan itu berkonsekuensi secara hukum berarti ya. Iya, gitu. Dan itu ancamannya penjara gitu. Iya, kayak KDART aja gitu. Kalau di rumah tangga itu kan KDART ya. Heeh. Ini jadi kekerasan di dalam pacaran Pacaran, itu tadi. Itu juga Konsekuensinya sama. sama seperti Hanya itu. statusnya beda, kalau ini suami istri dalam Iya, rumah tangga, kalau iya. pacaran mah belum gitu. Iya, karena kan belum menikah. Itu berapa Jadi belum- ancamannya? itu ya kisaran 5 tahun lah. 5 benar tahun? Itu. Iya. Yang pacaran, yang kekerasan dalam pacaran. Iya. Bukan yang pacaran di penjara Iya, 5 tahun. iya, kalau yang pacaran kalau Eh, tidak Ma, melakukan diuk di apa-apa dia, Ma, ya tidak dengekeun. di apa-apain dong Kang gitu. Oh, iya, iya, Selagi mereka happy Happy. dan masih di jalur yang benar gitu kan. Sesuai syariat. Nah, seperti itu. Siap. Itu ya, banyak, Bu. Banyak, apalagi dalam akhir tahun kemarin itu ada beberapa yang alhamdulillah sekarang itu anak-anak remaja di usia dalam berpacaran itu kalaupun mendapatkan kekerasan itu mulai sadar bahwa ada perlindungan buat perempuan itu. Ya, Gitu. jadi mereka juga punya hak-hak yang bisa diperjuangkan gitu Iya. ya. Seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di Iya. saat berpacaran. Iya, seperti itu. Kalau dulu kan kebanyakan itu kan malu karena dianggapnya ini sebuah aib gitu ya. Jadi jarang sekali yang mau melapor gitu. Padahal Karena- dicabok Nah, kabogohna iya. gitunya, dijambak. Iya, nah, Wah, itu. diciwit gitu. Nah, banyak yang mereka ke lensa lapor gitu gimana? Banyak. Datang banyak. sendiri ke lensa. Iya, kadang ada korban itu dapat informasi bahwa di kabupaten itu ada lembaga lensa. Itu tuh ada yang dari informasi, ada yang dari Jakarta, ada yang dari LBH Apik ataupun dari LSM yang ada di luaran sana gitu. Dan kemudian ditindaklanjuti. Iya. Sukabumi Unggul biasanya Bu yang digarap atau di luar Sukabumi eh, didampingi? Untuk ini baru Sukabumi ya, Sukabumi tapi aja. kita pernah juga yang lintas kabupaten gitu. Lintas kabupaten. Iya, ada. Jadi misalnya kalau ada tetangga saya nih gitu, ada dia kena kasus, ada pengalaman apa kekerasan sama pacaran, kemudian ngadu, bisa gitu dibantu. Bisa. Bayi itu bayar nggak Bu? Kalau didampingin sama kami lensa itu alhamdulillah Alhamdulillah teh naonnya. tidak dipungut Tidak- biaya. tidak ada pungut biaya, Iya, gitu. karena emang kita apa ya? Ini loh tugas kita, tugas kemanusiaan. Tugas aja, kemanusiaan. seperti itu. Iya, gitu. Tugas sosialnya. Iya, tugas sosial. Biasanya sosial teh batur nuso orang sosial. Seperti Kang Bayu aja, Kang Bayu itu kan orangnya sosial banget ya. Sosialita. Baik banget gitu. Gitu. Rajin menabung dan tidak sombong pokoknya Iya. mah. Pokoknya di mana ada Kang Bayu itu kita tuh dibuatnya happy semua. Iya. Ibu udah makan belum? Nanti kita Ah, pesen. kan? Terus itu yang kasus-kasus itu biasanya mereka butuh bantuannya apa sih? Tergantung dari kasusnya ya. Kalau Kebanyakan misalnya itu? kebanyakan itu dari medis ya, konseling yang dibutuhkan para korban itu ya itu. Medis itu pengobatan berarti. Iya, kalau bila mana ada yang kekerasan KDART itu kan yang sampai kan ada yang luka-luka atau gimana gitu Ada kan. luka fisik. Ada seperti itu. Dan mereka butuh pengobatan, ada biaya apa gitu maksudnya? Iya, itu korban tidak mengeluarkan biaya dari kami semua itu. Oh iya. Kang Bayu, terus kalau seandainya contoh kekerasan seksual itu kan membutuhkan visum, berarti kita harus dengan tim medis kan gitu. Terus untuk psikis juga gitu ada. Konseling. Iya, ada konseling. Dan itu difasilitasi oleh lensa. Iya, seperti Dibantu itu. supaya bisa disambungkan dengan pihak-pihak terkait. Iya, gitu. karena kita juga bekerja sama dengan dinas-dinas
terkait Oh, yang ada kaitannya dengan perlindungan perempuan dan anak. oh iya iya. Iya. Intinya lensa itu membantu untuk menyalurkan hak-hak mereka yang apa jadi korban Iya. gitu, dari baik yang sudah menikah ataupun yang masih belum menikah Iya, pacaran gitu. ataupun anak-anak, karena kan Anak. perlindungan perempuan dan anak. Oh ya, nggak bisa dipisahin ya. Iya. Kalau anak-anak apa sih yang perlu dilindungi dari anak-anak tuh? Dari kebanyakan nggak, artinya gini, muncul ide perlindungan anak dan perempuan, berarti logikanya ada ancaman dong. Makanya mereka butuh perlindungan. Memangnya apa sih di lapangan itu, ancaman apa sih buat kepada ini, sekaligus kan kita memberi penyadaran ya melalui podcast ini gitu sama mereka-mereka yang anak-anak dan perempuan gitu. Emang mereka ada ancaman apa sih di luar tuh? Bagi anak-anak ya tadi ya. Bagi anak-anak itu sebenarnya ancaman itu tidak di luar ya. Tidak cuma di luar aja. Di dalam rumah tangga, di dalam keluarga pun banyak terjadi kekerasan yang dialami oleh anak-anak itu sendiri. Contoh? Contoh kekerasan seksual yang pelakunya itu oleh orang-orang terdekat. Itu tidak sedikit korban itu, banyak sekali artinya kepada korban. anak. Iya. Pelecehan seksual. Yang disebut anak tuh berapa tahun sampai berapa tahun? Anak itu biasanya? Iya, biasanya anak itu kan di bawah 17 tahun sampai usia balita. Karena korban ada yang masih balita pun jadi korban. Amit-amit. Sangat miris sekali ya kalau ngobrolin tentang kita kekerasan. Dan itu ada. Ada, ini fakta di lapangan itu banyak sekali gitu. Yang baru-baru ini ya, baru-baru ini masih hangat-hangat. Kebetulan kemarin dari temen sahabat desa. Sahabat desa ada yang pelaku? Aduh, bukan. Oh, bukan. Bukan Bayu. Tapi enggak, saya agak kaget ini. Gitu ya. Agak shock ini. Aduh, bahaya ya. Bahaya ini. Tidak. Teman-teman sahabat desa itu luar biasa. Siap. Baik-baik semuanya gitu. Kalau ada yang macam-macam lapor saya. Iya. Betul. Siap. Dan itu lah. gimana yang terdekat? Yang masih hangat ini kebetulan saya menangani kasus di suatu daerah. Di situ saya ingat ada teman sahabat desa nih yang jadi pendamping. Oh, bantu dampingi. Yang jadi pendamping di desa, kecamatan iya. itu gitu kan. Sebut nama lah, Kang Abdor ya? Oh iya, itu saya kontak lah gitu. Kang lagi di mana gitu kan. Oh, lagi di desa mana? Tangkil katanya. Desa Tangkil. Oh, kebetulan saya lagi di polsek nih, merapatlah ke sini gitu. Jadi teman dari sahabat desa itu ikut mendampingin lah bahwa ternyata Bu Arum itu dari lensa itu kerjaannya tuh seperti ini gitu. Dan lagi ngurusin apa waktu? Iya, korban kekerasan. Iya, pada anak gitu. Itu yang korbannya juga lumayan banyak gitu. Banyak itu berarti lebih dari 3? Iya, lebih dari 1 kalau banyak itu ya. Iya, banyak itu gitu. Dan apa yang mereka butuhkan? Yang mereka butuhkan yang bentuk bantuan yang diberikan oleh Bu Arum, oleh lensa melalui Bu Arum itu apa tuh? Kami pendampingan kemarin kebetulan semua korbannya itu kan ada 5 ya. 5 orang. Ya, yang udah divisum itu 1. Divisum oleh keluarganya sendiri, waktu itu belum kami dampingin ya. Karena informasi itu yang ada kasus itu di Cidahu itu kami dari LBH Apik di Jakarta yang kontak langsung bahwa adalah kasus ini, tolong untuk didampingi gitu. Nah, hari Jumat itu saya tadinya cuma kunjungan rumah, tidak tahu bahwa hari itu juga ada panggilan untuk ke polsek gitu kan. Dan dengan saya tadinya untuk kunjungan ke rumah, jadi dampingi juga ke polsek tanpa sama korban. Iya, tanpa membawa surat tugas. Ya, karena jadwalnya waktu itu hari Sabtu. Tidak ada pemberitahuan bahwa dimajukan ke hari Jumat gitu. Setelah itu di situ sedikit ada perseteruan. Iya, debat sedikit dengan pihak polsek karena kapasitas kami itu dari
LSM. Hmm. LSM itu kan kebanyakan orang menilai itu gimana sih gitu kan. Bagas. LSM. Padahal kita itu bukan yang cari onar atau keributan, itu tidak ya. Justru kita mau membantu, memfasilitasi. Kita itu suka yang damai-damai kok gitu. Itu dengan sedikit itu, dan waktu itu masih ada Kang Abrul juga. Kang Abrul juga menjelaskan bahwa untuk saat ini kebetulan kita juga ada di bawah kita di Simponi itu, Simbol Belajar itu kita kan masuk ke situ juga gitu kan. Sama Kang Abrul juga dijelaskan bahwa dari Sahabat Desa sama Lensa dan ada beberapa LSM kita di kabupaten itu. Jangan LSM mah, CSO. Oh iya, iya lupa ya Allah, CSO gitu ya. Iya. Civil Society Organization. Iya gitu. Meh rada keren. Iya benar, biar padahal keren sarua sedikit. LSM. Ya, karena emang betul LSM itu kan banyak orang memandangnya itu seperti apa sih? Alergi. Iya, kita itu LSM. Dianggapnya mereka itu arogan atau seperti apa? Pasti ujung-ujungnya itu duit. Nah itu UUD-nya. Nah itu siap. Ya tapi pelan-pelan juga masyarakat menyadari dengan keberadaan Lensa, Sahabat Desa hari ini kan peran LSM itu ternyata banyak juga mengisi ruang-ruang yang hari ini tidak sempat bisa tersalurkan dengan baiknya. Justru keberadaan LSM membantu mendekatkan. Iya. Kayak dia sengaja kalau masyarakat kan tadi korban-korban butuh misalnya sebetulnya kan kewajiban dinas terkait misalnya, tapi karena jauh dengan adanya Lensa kan bisa difasilitasi dengan. Tapi saya sangat shock ini mendengar kegiatan Bu Arum ini luar biasa. Ternyata banyak hal yang nggak saya tahu gitu di lapangan. Ya, korban-korban itu kelanjutannya gimana yang? 5 orang korban itu konkretnya itu korban kekerasan apa gitu? Iya itu pemukulan atau apa gitu? Pencabulan oleh guru ngaji. Pencabulan oleh guru ngaji. Guru ngaji. Iya sekarang itu sangat miris sekali, banyak sekali orang di luaran sana yang mengaku-ngaku sebagai ustadz gitu ya. Yang mengaku-ngaku sebagai ustadz itu dengan kedok. Iya berkedok sebagai ustadz. Dia dengan seenaknya memperlakukan muridnya. Iya seperti itu. Karena bukan 1-2 kasus yang pelakunya itu katanya beliau itu seorang ustadz gitu ya. Tadi siang juga saya dapat telepon dari sebelah sana Cimangguan gitu ya. Itu juga seperti itu. Beliau itu berkedok pelakunya itu sebagai ustadz. Jadi sebenarnya kami itu sangat miris sekali gitu ya. Kalau Lensa itu kan terbatas ya, karena untuk Kabupaten Sukabumi itu kan tahu sendiri luas. Sangat luas sekali. Apalagi untuk yang daerah-daerah ujung sana itu kita itu kadang tidak tersentuh oleh kita gitu kan, karena yaitu tadi keterbatasan dari tenaga juga gitu kan, dari relawannya ya. Kalau Lensa itu kan kita tidak ada yang menggaji seperti di dinas itu pegawai sipil gitu ya. Kalau kami itu pegawai negara. Maksudnya pegawai negara? Iya, pegawai negara. Jadi pegawai negara itu kapanpun diminta masyarakat itu kita siap gitu. Beda dengan pegawai negeri. Pegawai negeri Mas itu kan Senin sampai Jumat. Iya. Di jam-jam kerja. Nah, seperti itu. Nah, tapi dengan adanya kami di Kabupaten Sukabumi itu dinas-dinas terkait itu banyaklah terbantu oleh kami gitu. Berarti kan Lensa ini bekerja by accident ya. Ada peristiwa, ada kejadian, kemudian Lensa turun mengadvokasi gitu, memfasilitasi. Ada nggak menurut Bu Arum nih yang melihat Lensa sendiri ya di lapangan itu lihat banyak kasus-kasus gitu, sebetulnya apa akar persoalannya ini? Akar masalah kekerasan pada anak, perempuan gitu, verbal non verbal apa sebetulnya? Kalau akar permasalahan dari semua itu kebanyakan itu dari segi
Ekonomi. Iya, kebanyakan ya. Ekonomi maksudnya gimana Iya. hubungannya antara ekonomi, berarti kesulitan ekonomi? Gini, jadi korban atau pelaku itu kebanyakan itu, mohon maaf banget ya, mohon maaf, bukannya kami merendahkan seseorang, itu tidak. Iya, iya. Dalam kondisi yang benar-benar ekonomi yang Terpuruk. iya seperti Sulit itu, lah, ya. sulit gitu. Kemudian karena sulit secara ekonomi, Mm-mm. akhirnya akibatnya Ya itu tadi, kadang kan karena sumber daya manusia itu tadi, karena apa? Salah satunya itu pendidikan ya. Pendidikan. Ekonomi itu kan nanti dampaknya ke semuanya gitu ya, ke semuanya. ya. Ekonomi itu dampaknya ke semuanya. Dari segi pendidikan, kadang anak itu susah sekali untuk dia itu sebenarnya bukan nggak mau sekolah sampai, yang sekarang kan wajib belajar itu 12 tahun ya. Betul atau tidak? Betul. Nah, itu kadang-kadang itu kalau yang di daerah terpencil atau daerah pelosok itu dengan lulusan SD gitu kan. Seperti itu, dengan lulusan SD itu karena ibunya sibuk, yang ada yang jadi TKW ataupun bekerja di ladang atau sawah gitu kan. Sehingga tidak ada pengawasan. Iya, kurangnya jadi ada juga yang jadi buruh garmen perempuan gitu kan, karena di wilayah Sukabumi itu sebagian udah kayak apa ya, kawasan industri ya, seperti itu. Contoh kayak daerah Parungkuda ke sana itu kan udah ada kawasan industri banget. Jadi pola asuh anak itu otomatis gitu kan. Dari pola asuh juga bisanya itu tadi, ekonomi itu dampaknya sangat luas sekali kemana-mana gitu. lah akhirnya. Kalau kita ngobrolin tentang ekonomi itu harus waktunya itu yang luas Ya, gitu. berarti gara-gara ekonomi, singkatnya mah berarti gara-gara ekonomi, kondisi ekonomi, akhirnya anak terbengkalai, tidak terasuh, sehingga jadi pergaulan bebas. Iya, Gitu pengawasan dari orang tua. pengawasannya. Ya, jadi gini, pola asuh yang berbeda mungkin ya, karena asuhan ini yang tadinya harus diasuh oleh ibunya, ini oleh neneknya. Oh, iya. Karena kan neneknya itu tidak mengetahui sama sekali tentang, apalagi sekarang ya. Gadgetnya. Nah itu, kalau orang zaman dulu boro-boro atuh gitu kan, mau itu anak tuh itu apa, yang penting kan anteng. Kalau orang tua sekarang apa, yang penting anak anteng. Padahal dia Ya. nggak tahu di handphonenya itu dia chat sama siapa, Nah, nonton gitu. video apa Iya. gitu. Banyak sekali tuh korban-korban itu yang dari ini juga. Dan juga tidak sedikit ibu-ibu rumah tangga juga yang banyak juga jadi korban oleh HP ini tadi, gadget ini gitu. Apa? Perselingkuhan gitu. Gara-gara perselingkuhan terjadi pemukulan, Iya, jadi KDART KDRT. seperti itu. Jadi kalau mau dirunut ini akar persoalannya panjang berarti. Iya, panjang, yaitu dari satu sebenarnya itu ekonomi gitu ya, ekonomi. Kalau kan kalau ibu-ibu yang rumah tangga gitu kan, sekarang banyak sekali yang sosialita ya tadi itu. Suaminya kan kerjanya saya buruh serabutan. Kalau saya aja gitu, suami saya buruh bangunan, saya menuntut banyak dari suami, sedangkan gaji suami saya berapa? Pendapatannya gitu kan? terbatas. Iya, gitu kan. Sedangkan terus pengeluaran saya berapa gitu, jadi tidak seimbang. Gimana caranya saya bisa seperti teman saya, bisa apalagi sekarang Tuntutan kan, gaya hidup. nah itu, apalagi sekarang ini aja dari kosmetik aja, berapa harga dari kosmetik? Kalau kita katanya gini, kalau istri pengen cantik, berarti suami itu harus dalam-dalam nih merogoh koceknya itu, gitu kan. Nah, tapi kadang kita kan nggak sadar sebagai perempuan bahwa suami kita penghasilannya berapa sih, gitu kan. Itu kadang kita tidak sadar sampai segitu, gitu. Ya. Sampai akhirnya situasi memaksa si perempuan atau ibu rumah tangga tadi harus ada aktivitas. Iya, Duh, ya itu podcast tadi sih ini paling nih. kararagok ya podcast. Ya mah Ya, jadi gini ya, itu tadi dia pengen untuk gaya hidup sampai tadi. sampai ke prostitusi ada. Kalau ke prostitusi itu belum pernah untuk pendampingan ke situ ya. Tapi kalau untuk itu KDART itu ada yang seperti itu, karena gaya hidup itu tadi ya. Kita pengen seperti Kesel. teman kita. Suami itu akhirnya banyak tuntutan wae terhadap gitu, istri. iya. Akhirnya terjadi pemukulan. Maksudnya gitu berarti. Iya. Dan tidak sedikit juga istri agak belok sedikit gitu loh, Kang.
sampai terjadi perceraian? Banyak, Banyak. banyak. Karena Banyak kagoda sekali. menurutnya. Iya, itu tadi kan karena ada kesempatan juga ya. Kalau tidak ada kesempatan ya nggak mungkin Ya, gitu ya. selain ada kesempatan juga karena mungkin dia tidak cukup sabar menghadapi kenyataan. Situasi yang seperti ini ya. Situasi gitu. yang serba terbatas Ah, mungkin iya, ya. gitu. Jadi sebetulnya berbagai persoalan ini kalau ditarik akar masalahnya itu ada di ekonomi. Iya, berarti. gitu. Nah, kalau bicara ekonomi mah ya ini balik lagi tanggung jawab semua orang, akhirnya tanggung jawab negara lah khususnya ya, harus meningkatkan apalagi di masa pandemi sekarang ya. Iya, untuk pemulihan perekonomian ya, yang kemarin dampak itu ya banyak juga kan buruh garmen juga yang perusahaannya itu Tutup. karena tidak ada orderan juga harus menggaji buruhnya itu kan. Juga perusahaan dari mana gitu, jalan satu-satunya sampailah ditutup perusahaan itu. Jadi semakin banyak juga pengangguran gitu. Kalau itu kasus-kasus seperti apa, saya sering lihat tuh di media sosialnya banyak yang sekarang kan lagi rame-rame itu open BO. Yang Apa itu open BO? Apa itu Kang Bayu open BO? Bener si Odik teh open BO teh naon dik? Iya, apa itu? Bobo, pokoknya BO teh PO mobil bus PO. PO. Oh, kali gini kali kalau PO bus itu mau diajak Ini jalan-jalan. itu jadi ngomongin open BO. Enggak. PO bus PO caranya. bu. Jadi Kang Bayu itu dari Sabah Desa mau ngajak jalan-jalan lensa. Ya nanti kita jalan-jalan. Gitu. Ya, ya Bu Erin. Enggak, ya. maksudnya gini, saya kan lihat tuh kayaknya kayak cerita-cerita di media sosial, di YouTube, banyak pekerja-pekerja seks ya, yang tanda kutip tuh pekerja seks itu yang open BO itu ada perlakuan kekerasan dari konsumen terhadap apa pekerja seks itu pernah ada nggak di? Oh iya, baru ingat saya pernah dapat curhatan ya dari teman gitu. Pernah ada gitu. Tadinya itu mau melapor, pernah itu dapat curhatan, tapi sampai saat ini belum ada lagi gitu. Ada. Tapi sebetulnya secara hukum yang Bu Arum tahu gitu, apakah para pekerja seks PSK itu yang misalnya dia dalam itu gimana itu? Kalau ada perlakuan dari konsumennya kekerasan misalnya tuh Ya, gimana? Apakah ada hak-hak yang bisa ditempuh misalnya gitu? Kebetulan saya pribadi belum pernah ya Belum pernah. dampingin yang Ada itu. kasus kayak gitu belum? Iya belum. Tapi kalau sekedar curhatan itu ada gitu. Tapi kalau untuk kekerasan sendiri itu kan bisa juga gitu kan. Kekerasannya. Tetapi gitu. kan pekerjaannya sendiri itu kan sudah melanggar hukum kan? Iya, tapi kan gini ya, kita balik lagi ya, ekonomi. Kita balik lagi ke ekonomi itu tadi ya. Kita juga tidak bisa menyuruh mereka itu untuk berhenti. Enggak, maksud saya begini Bu, prostitusi itu kan pelanggaran. Iya. Nah, ada pelanggaran di dalam pelanggaran prostitusi. Mereka ada dua persoalan ini. Ya. Persoalan pertama misalnya ini ada aktivitas prostitusi antara PSK dengan konsumennya, dan itu pelanggaran jelas, ada undang-undangnya kan itu. Kemudian di dalam aktivitas transaksinya itu, prostitusinya itu terjadi kekerasan. Nah, maksud saya secara pandangan Bu Arum, kira-kira kalau ada yang lapor, si PSK-nya perempuannya lapor bahwa saya ini sama om-omnya itu dipukulin, disiksa gitu, meskipun saya dibayar misalnya, saya nggak terima misalnya, tapi aktivitasnya itu prostitusi, dalam kegiatan prostitusi, bukan dalam hubungan yang pacaran. Iya. Gimana Bu Arum menyikapinya? Kalau itu jadi ada kekerasan dalam prostitusi gitu. Itu balik lagi ya, itu di perlindungan perempuannya ya. Oh iya. Jadi dalam konteks perlindungan perempuannya sama, dia punya hak meskipun dia seorang PSK. Iya, karena itu sebenarnya kalau dari curhatan gitu sebenarnya nggak mau melakukan itu gitu kan, karena keterpaksaan itu, karena tuntutan ya itu tadi gitu kan, balik lagi kita ke ekonomi itu gitu. Itu sih ada pernah curhatan. Artinya gitu, si konsumen yang melakukan tindak kekerasan tadi juga bisa dituntut. Bisa.
tanpa mesti harus menuntut balik ke si, karena kan PSK-nya mungkin khawatir Bu. Iya, karena kan saya- udah dibayar gitu kan. Bukan, Harus- maksudnya gini, saya dipukulin nih sama konsumen, Mm-mm. saya mau lapor nih, nggak terima nih dipukulin sama konsumen misalnya. Tapi lamun lapor, orang oke kan ditanya ku polisi teh, ya dipukulinnya keur naon? Keur gawe cenah. Urang kayak di penjara meren, gimana itu? Iya, mungkin juga seperti itu. Mungkin sampai saat ini belum ada yang melapor. Mungkin juga yang seperti Kang Bayu itu mungkin yang kalaupun seandainya terjadi kekerasan pas pelayanan ya kalau gitu ya, itu tidak berani melaporkan itu seperti itu Karena mungkin. gitu. Iya. Karena di akhirnya dia juga takut apa bumerang. Pada akhirnya ketika dia nuntut, malah dia juga nanti malah diproses lagi, Iya. rehabilitasi misalnya Iya atau pasti apa. ya gitu. Pasti gitunya. Ya, kebetulan kalau ngomong rehabilitasi itu dekat rumah saya ada rehabilitasi. Kang Bayu pengen tahu? Di Nagrak Iya, yang lewat rel itu kan, iya, itu yang punya aset provinsi kan itu ya, Iya. Dinas Sosial Provinsi ya. iya itu. Dan ada. itu masih aktif. masih Ada di dalam. ada, Ada aktivitas gitu berarti. ada. Dan banyak Kadang- berarti. Kadang banyak, Hmm. kadang juga lagi kalau lagi kosong. Jadi itu tuh kayak apa ya? Kayak musiman gitu. Oh, kayak musiman ya. Apa kayak virus juga gitu. Oke, ya Bu Arum. Luar biasa, banyak informasi yang ini berharga banget ya Bu. Nggak apa-apa ya ini diposting ya, Enggak apa-apa. biar jadi pembelajaran buat khususnya generasi muda ya. Iya. Mereka yang masih sekolah, masih pacaran tuh. Iya. Kade mah kakak bogoh atau mentang-mentang kabogoh aing ieu mah Iya. cemburu sautik cabok Ya, bisa. itu. Ya, itu bisa Iya, ya? nggak boleh. Bisa di penjara gente. Gitu. Apalagi kalau sudah rumah tangga ya. Iya. Kayak mudah-mudahan. Kayak pengalaman Enggak, apa curhatan hati. Enggak, tanyakeun ka indung nasi paira, urang mah bager. Enggak, dibilangin, ih Kang Bayu itu luar biasa Kamu gitu loh. bager. Baik hati sekali. Baik hati. Gitu. Jadi kekerasan itu juga yang paling penting, tidak hanya kekerasan secara fisik, Iya, kekerasan non verbal ya. Iya, Berarti maksud betul. kekerasan non verbal itu di dari- kata-kata Iya, kasar. dari kata-kata. Kata-kata sampai dan kekerasan psikis. Iya. Kalau kekerasan psikis kayak gimana tuh kasus-kasus di lapangan? Itu ya banyak sekali gitu kayak anak korban bully itu ya. Oh ya bullying ya. Nah, Oh, bullying. itu tidak sedikit juga yang mengalami kejiwaan. Oh gitu. Iya, Jadi itu bisa diproses secara hukum berarti. bisa. Mungkin tidak di penjara, kemudian nanti Iya, anak-anak kan mah ada rehabilitasinya. rehabilitasi. Iya. Oh, iya, iya. Gitu. Yalah, mudah-mudahan ya dalam situasi serba sulit hari ini, ekonomi di masa pandemi, Iya. mudah-mudahan orang tua nih, makanya ini orang-orang tua di ini tolong kasih tahu mereka harus subscribe dan lihat channel YouTube ini, banyak pembelajaran ini dari channel kita ya Bu ya. Nanti bantu dipromosikan juga Oke. sama jaringan-jaringan lensa ya. Iya. Bahwa ini banyak ilmu ya dari obrolan 30 menit kita. Iya. Terima kasih Bu Arum Sama-sama. sudah Kang Bayu. berbagi cerita ke Iya. kegiatan aktivitas lensa, dan mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Saya jadi kalau lihat kerjaan Bu Arum ini, jadi saya malah jadi berharap Bu Arum ini lebih baik jangan kerjalah gitu. Ya artinya berarti nggak ada kasus gitu. Kalau semakin banyak kerjaan berarti semakin banyak kasus ya. Jadi kerjaan Bu Arum ini seperti pemadam kebakaran. Iya, betul. Semakin nganggur semakin bagus, berarti tidak ada kebakaran gitu. Kalau sibuk berarti banyak kebakaran. Iya, itulah. Ya apapun itu, mudah-mudahan masyarakat kita semakin tercerahkan, banyak informasi-informasi yang khususnya para orang tua ini di era teknologi informasi hari ini ya Iya. harus semakin perhatian lah Iya. terhadap pengawasan orang tua. Ekstra hati-hati. Ekstra Iya. hati-hati. Ulah percaya tingkah Iya, anak-anaknya. betul sekali. Mereka pegang gadget harus sering dikontrol ya, diperhatikan. Baik, terima kasih Bu Arum sudah berkunjung ke Sabah Desa. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa sharing-sharing lagi, ngobrol-ngobrol. Judul lagi ngobrol Iya, bebas. betul. Terima kasih Bu Arum. Sama-sama Kang Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes.